Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Wabil khusus nikmat iman yang harus senantiasa kita jaga. Dan pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang ketuhanan Nabi Isa, bahwasanya yang terjadi tidak sesuai dengan faktanya, karena faktanya Allah menyatakan selainnya, bahwasanya Isa Al-Masih itu hanya manusia biasa yang kebetulan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, yang kemudian kebetulan lagi diberikan keistimewaan tidak punya bapak, dan dia seperti rasul-rasul yang lain yang mana ketika Allah berkehendak, Allah tinggal mengatakan kun fayakun, maka jadilah, maka terjadi. Dan permisalan Isa bahkan gak lebih dahsyat daripada Adam, karena Adam gak punya bapak dan gak punya ibu. Dan Isa Al-Masih dan ibunya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena yakulan to'am, mereka makan makanan sama seperti kita, dan bahkan wayamsuna fil aswaq, dan berjalan ke pasar, sehingga semua kebutuhannya tidak bisa terpenuhi dengan sendirinya kecuali dengan bantuan orang lain. Oleh karena itu maka semua yang saya sampaikan pada waktu yang lalu itu benar-benar sebuah akidah yang harus kita pahami, bahwa beliau hanyalah manusia seperti kita, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan anak angkat Tuhan, sehingga tidak tepat kalau kemudian didudukkan pada makom sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar bisa atau biar menyempurnakan pembahasan yang lalu, maka saya lanjutkan tentang bagaimana kita bertoleransi dengan mereka. Karena ada sebagian kaum muslimin yang kebetulan secara pendidikan Allah izinkan sampai dari guru besar, tapi kemudian beliau membuat sebuah tulisan yang inti tulisannya adalah meminta kita orang Islam untuk tidak memegang akidah sedemikian eksklusif, sedemikian kencang, sedemikian keras, sedemikian kuat. Kenapa? Kata beliau, kata yang bersangkutan, nanti eksklusifisme itu akan menyebabkan kita itu menjadi radikal. Kalau radikal nanti menjadi teroris. Nah, maka saya secara pribadi merasa punya tanggung jawab untuk memperjelas apakah ketika kita punya keyakinan sebagaimana yang saya simpulkan di depan tadi, yang pernah kita bahas panjang lebar, itu lalu benar-benar ajaran kita itu atau mengharuskan kita menjadi orang-orang yang keras atau radikal. Kita lihat dalil demi dalil bagaimana agama ini mengajarkan kita berinteraksi dengan mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus paham bahwasanya semua agama tidak sama dan tidak ada agama yang sama. Jangankan ngomongkan agama, jenengan sebagai pasangan dari istri jenengan atau ibu-ibu sebagai pasangan dari suaminya, maka kalau pasangan kita membandingkan dengan orang lain aja kita nggak terima, ya toh. Mas, koyo ini kok koyo pakai kain, koyo apa nih? Gantengnya ya bodoh, kalah ganteng aku kok. Nah maka sebagai manusia aja kita nggak mau dibandingkan dengan manusia. Tentu agama jelas tidak. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Kemudian Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari jalan selain Islam tidak akan pernah diterima, dan di akhirat menjadi orang yang merugi. Kemudian pada ayat yang lain Allah nyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Telah kusempurnakan
meridhoi Islam sebagai agamamu. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi bersumpah, waladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasraniyyun wala yu'minu bima ursiltu bihi illa kana wa huwa min ashabin nar. Demi Allah yang memegang jiwa Muhammad, tidaklah mendengar orang Yahudi dan Nasrani hari ini bahwasanya Muhammad itu sudah datang membawa risalah, kalau nggak mau beriman maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Bahkan yang namanya Umar bin Khattab, manusia yang sangat tegas dalam berakidah, suatu ketika penasaran dengan kitab Taurat, dia membawa Taurat, baru membawa, belum membaca, belum mempelajari. Nabi SAW bertanya kepada beliau, "Afi syakin anta ya Ibn al-Khattab? Apa kowe ragu karo agama sing mbok yakini hari ini? Apa kamu ragu dengan risalah yang aku bawa? Alam ati biha baidau nakiyatun." Emang di dalam kitab yang mbok pegang itu masih ada. Di sini disebut baidau nakiyatun. Jadi satu kondisi yang masih murni, yang belum tercampur, memang masih ada. Yang benar-benar dari Tuhan, dari Allah yang masih utuh, belum terkontaminasi, memang masih ada. Laukana akhi Musa hayya, sekiranya saudaraku Musa alaihi salam itu hidup, mawasahu illa tibai, maka nggak ada kelonggaran, nggak ada sebab dia kecuali harus ikut aku, nggak boleh kecuali harus bersamaku. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada Quran surat Al-Bayyinah Allah juga menegaskan posisi kita dengan firman-Nya, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang kafir itu siapa? Ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi posisi kita bukan mereka. Kemudian wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, itu orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik. Mereka finari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Masuk ke neraka jahanam, kekal di dalamnya selamanya, dan kemudian mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Jadi posisi kita bukan orang kafir, orang beriman. Dan orang kafir, ahli kitab Yahudi Nasrani ditambah dengan orang-orang musyrik. Memang kalau kita melihat, wah berarti Islam eksklusif, iya. Tapi eksklusif yang seperti apa? Nah, ini yang harus kita pahami. Orang kafir itu dibagi menjadi 4. Kafir dirmi, kafir muahad, kafir musta'man, dan kafir harbi. Kafir dimi itu yang kemudian hidup di tengah kaum muslimin, kayak tetangga jenengan. Kafir muahad ini yang punya perjanjian untuk damai, kayak duta-duta besar, kayak turis-turis yang masuk ke negeri kita. Kemudian yang ketiga, kafir musta'man, ini orang-orang yang minta dilindungi, kayak orang-orang yang minta suaka. Kalau di Aceh itu orang-orang Rohingya, ini adalah orang Rohingya, orang Islam. Jadi dia bukan kafir musta'man, orang Islam yang musta'man, minta bantuan. Nah yang keempat, ini kafir harbi, kayak Bani Israel, yang musuhi kita, yang memerangi kita, yang membunuh kita. Nah dari 4 ini, yang boleh kita perangi cuma yang terakhir. Jadi tangga jenengan nggak boleh, teman kantor jenengan nggak boleh. Nah untuk detailnya dari sisi akidah kita sudah jelaskan tadi, nah, Islam yang benar gitu. Maka dapat disimpulkan dalam sebuah kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sejumlah pembesar Quraisy. Jadi sebanyak 3 orang pembesar Quraisy itu mendatangi Nabi SAW dan kemudian menawarkan negosiasi. Bentar, saya cari dulu. Sampun kula cepatnya nih akan kali sing kayak. Yang ini. Jadi yang datang kepada beliau SAW adalah Al-Walid bin Mughirah, kemudian Al-As bin Wa'il, dan Al-Aswad ibni Muthalib, dan yang keempat Umayyah bin Khalaf. Mereka mendatangi Nabi SAW untuk menawarkan toleransi, tapi toleransinya tidak tepat.
Mereka mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, halumma falna'bud ma ta'bud. Gimana kalau kami beribadah atau melakukan ibadah atas apa yang kamu ibadahi. Jadi ibadah aku melu-melu kowe gitu. Wa ta'bud ma ta'bud, dan kamu juga beribadah kayak aku. Jadi saling campur aduk, seperti yang sekarang kan ada sebagian kaum muslimin yang orang lain misa dia melu-melu, orang lain Natalan dia melu, orang lain nenek acara dia ngusulnya nambah acara. Ini acaranya acara Natalan kok. Ya enggak apa-apa, kami pengen nambah kayak di dalamnya sholawatan, enten mau ngomong. Maka dulu yang nawari wong kafir, saat ini sing nawari wong Islam. Zamannya benar-benar zaman kuali gitu. Kemudian wanastarika nahnu wa anta fi amrina kulli. Dan kita setelah nyampur ini tadi, kita terus saling memahami satu sama lain pada semua urusan. Terus jangan kemudian mengatakan ini benar ini salah. Terus pokoknya aku acara ini gue melu, gue pas gue melu makan, makan, pokoknya kabeh melu. Ya sekilas kayak baik gitu, sekilas kayak baik gitu. Nah, kemudian mereka mengatakan fa in kana alladzi ji'ta bihi khairan mimma bi aidina. Kalau ternyata yang kamu yakini ini menurut kami baik, kunna qad sarokna kafi, maka kami juga akan mengambil yang buat yakini baik. Jadi misal makan daging anjing itu ternyata haram menurut Islam, ternyata secara kesehatan lebih baik gitu kan, berarti kami juga ikut. Contoh misalnya sunat, sunat itu menurut Islam ada perintahnya wajib, dan ternyata orang yang sunat itu sehat, ya kami ikut gitu. Wa akhadna bihaddina minhu, maka kami akan amalkan hal-hal yang kamu lakukan dan itu menurut kami baik. Wa in kana alladzi bi aidina khairan mimma bi yadika, tapi kalau ajaran kami ini ada yang baik, kunta qad sarata fi amrina, maka kamu telah ikuti kami, wa akhadta bi haddika minhu, maka nek wis mbok ikuti kok apik ya dikon lakonono amalno. Kayaknya kok bagus gitu. Kayaknya bagus. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur dan menolak dengan menurunkan Quran surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'bud ma ta'bud. Bahwasanya tidak akan kami itu menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan pernah menyembah apa yang kami sembah, wala ana abiduna ma abadtum, dan kami tidak akan pernah menjadi penghamba penyembah atas apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan kalian juga tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Inilah toleransi. Makanya saya sedih aja ketika ada sebuah video, ketika kemudian ada seorang ibu-ibu pakai jilbab terus mengatakan, emang nek saya mengucapkan selamat Natal terus saya jadi kafir, jadi Kristen? Enggak. Buktinya saya mengucapkan selamat hari pahlawan terus gak tiba-tiba saya jadi pahlawan. Saya mengucapkan selamat hari bapak, saya gak tiba-tiba jadi bapak-bapak. Oh iya enek wong ngono kuwi. Maka toleransi yang dalam Islam seperti apa? Nah, setelah kita kemudian meyakini atau harus yakin kalau agama kita agama yang benar dan paling benar, maka kita harus meyakini kalau agama yang lain itu tidak tepat. Nah, karena keyakinan itu, maka kita kemudian kembali kepada agama kita, bagaimana berinteraksi dengan mereka. Maka dilihat di dalam Quran surat Al-Baqarah dikatakan la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Bahkan ketika kita meyakini Islam itu benar, kita pun nggak boleh memaksakan Islam kepada orang lain. Mendakwai boleh, ngajak-ngajak boleh, pengen supaya dia sama dengan kita akidahnya silakan, tapi nggak boleh memaksa. Islam ini loh, kalau Islam tak perlu, nggak boleh.
boleh. Atau kemudian dengan jadi bos anak buahnya non muslim, jadi nek Islam ganteng kok perlu. Apa ngene wae. Pokoknya anggere kowe ora Islam, kowe ora tak gaji. Iku juga tenan Islam itu. Coba. Jadi apakah benar eksklusifisme itu melahirkan radikal? Boten, bahkan agama Islam melarang kita berbuat seperti itu. Kita meyakini Islam benar. Bahkan di sini dikatakan tabayyana rusdu minal ghayyi. Jalan lurus itu sudah jelas dibandingkan jalan bengkok. Artinya yang kita pilih ini lurus, yang lain itu bengkok, itu sudah jelas. Itu akidah kita, itu keimanan kita. Tapi senajan benar kita paksakan, enggak boleh gitu. Tetangga kita ketika non muslim terus kita bilang kamu nih nggak Islam, nanti tiap hari rumahmu tak kerutuki, ya nggak boleh Pak. Atau kemudian ada saluran airnya terus kita ampetin supaya selokan dia nggak kemana-mana, kita bau selokan, ya nggak boleh gitu. Itu Islam ya, luar biasa. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, kita bahkan tidak boleh mencaci maki Tuhan mereka. Jadi kita jelaskan kalau Isa itu anak manusia biasa, bukan anak Tuhan, itu bukan caci maki. Tapi kok kemudian kita menghina Tuhanmu ini di luar konteks ayat, nah itu nggak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat Al-An'am ayat 108, "Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin." Dan janganlah kamu memaki sesembahan mereka selain Allah, karena nanti nek kamu menghina sesembahan mereka, mereka balas menghina Allah. Nah, itu nanti justru di mata Allah itu lebih besar dosanya atau lebih besar akibatnya di mata Allah. Artinya Allah itu harus kita jaga nama baiknya, Asmaul Husnanya, jangan sampai dihinakan oleh orang-orang yang salah itu, tapi jalanannya karena kita menghina mereka. Nanti dalam bab bakti sama orang tua, seorang anak itu dikatakan menghina bapaknya bukan karena ngelok pak sampean ternyata boten, tapi karena dia menghina bapak orang lain. Orang lain ini tersinggung, balas hina bapaknya. Nah, akhirnya Nabi mengatakan anak itu hakikatnya sedang menghina bapaknya sendiri. Nah, maka dalam Al-Quran juga disebutkan hal yang semisal dengan itu, yaitu bahwasanya seorang muslim tidak boleh menghina sesembahan agama lain, karena nanti kalau dia kemudian membalas hinaan itu, maka hinaan itu di mata Allah lebih besar akibatnya atau dosanya dibanding kemudian apa yang kita lakukan kepada mereka. Allah Ta'ala. Kemudian ini yang kedua, yang ketiga. Bahkan yang ketiga, tadi kafir kan ada 4, kafir dirmi, kafir muahad, kafir mustaman, dan kafir harbi. Maka kafir harbi inilah yang memerangi kita, ini yang boleh kita perangi. Yang 3, tetangga kita, teman kantor kita, saudara kita, duta besar, turis, pelancong, pedagang, pebisnis, ekspatriat, maka ini masuk dalam 3 ini. Maka yang termasuk dalam 3 ini, Nabi punya pesan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang kemudian menyakiti, membunuh, melukai, merusuhi, mengintimidasi, menculik, pokoknya perbuatan-perbuatan kriminal kepada 3 jenis manusia ini, kata Nabi SAW, dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha tujadu min masiratin arba'ina aman. Karena bau surga itu sakjanya bisa dicium dengan jarak 40 tahun perjalanan. Nah, saya coba hitung 40 tahun perjalanan. Kalau unta itu jalan 1 kali jalan itu kecepatannya 5 km per jam, jalan santai. Sehari 10 jam, 50 km dikalikan dengan 30, terus dikalikan lagi 365, dikalikan lagi 40, niku ketemunya sekitar 708.000 km. Niku nek kemudian digawe niku kira-kira sejauh apa? Niku setara dengan ngubengi bumi ping 17,7. Artinya seorang muslim ketika menyakiti orang kafir 3 model tadi, selain yang harbi ini kan Palestina, Amerika. Nah, maka 3 ini, maka
diancam tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga bisa dicium sejauh ubengi bumi ping 17. Ini kan berarti ancaman keras Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan saudara-saudara kita orang Islam yang terlibat dalam terorisme itu rata-rata pengajiannya nggak pernah dijelaskan yang hadis ini. Makanya mereka menggampangkan berbuat perbuatan itu yang pada akhirnya oleh si guru besar tadi digawe kesimpulan wong ini terlalu kencang kalau agama hasilnya radikal. Padahal boten. Justru agama yang benar akan menjelaskan, mendudukkan sesuatu yang benar. Dan ternyata kebenaran dalam Islam justru melarang kita berbuat aniaya kepada mereka. Makanya kalau kepada orang kafir aja kita diancam kayak gini, apalagi kepada orang Islam. Makanya panjenengan akan bisa mengidentifikasi suatu kajian atau pengajian itu salah ketika apa? Keluar dari pengajian bukannya tambah bakti sama orang tuanya, tapi malah kurang ngajar. Ada. Jadi begitu pulang ngomong sama bapaknya, Pak, jenengan saya ini duduk bapakku, loh, tapi lah soalnya jenengan orang berbaikat karo imamku, loh, imam sopo, imam Suhadio kok imam sopo, yo imam kae, pokoknya sing dibaikat kae, mulai dengan berbaikat itu kita matinya nggak jahiliyah. Enten ngomong itu. Jadi bapaknya masih sholat sudah dikafirkan karena tidak berjamaah bareng dia, tidak seormas dengan dia. Bahkan di dalam Islam, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan kok bapak yang Islam, bapak yang kafir saja kita diminta untuk berbuat makruf. Wa in jahadaka fima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa shahibhuma fid dunya ma'rufah. Kalau kemudian kalian dipaksa untuk berbuat kesyirikan, jangan taati, tapi tetap pergauli orang tua itu dengan ma'ruf. Ma'ruf itu sesuai dengan keumuman. Artinya kalau kemudian orang tua itu nggak punya rumah, maka anak yang muslim harus menampungnya, memberikan tempat tinggal. Begitu sudah masuk di tempat tinggal, nggak kepanasan, nggak kehujanan, maka dia harus dicek yang dimakan apa, ada apa enggak, berasnya ada apa enggak. Oh ternyata belum masak beras, butuh banyu, dicek pame urip napa boten. Oh begitu pame niku enten, dicek kok dibayar napa dereng. Oh banyune enten, berasnya enten, arep dimasak, dicek kompore enten, gase napa boten. Oh gase pun dicek enten gitu kan, dicek meleh. Ternyata beliau masak sekolah boten ngangge kompor ngangge magicom, dicek listriknya enten boten. Lho coba itu ajaran Islam, bahkan kepada orang tua yang kafir. Makanya aneh kalau kemudian ada anak yang kemudian orang tuanya Islam cek sholat mung tidak satu ormas, satu organisasi sudah dikafirkan. Padahal orang kafir saja kita nggak boleh berbuat aniaya, apalagi kepada orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Quran surat Al-Mumtahanah Allah menyebutkan kalau kita itu boleh berhubungan baik dengan mereka. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak dilarang oleh Allah kepada kalian bahwasanya kalian itu kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian. Berarti kalau dari 4 tadi bukan kafir harbi, berarti kafir dhimmi, muahad dan musta'man. Kamu berbuat di sini dikatakan antabaruhum, berbuat baik sama mereka, untuk situ ilaihim. Jadi kalau misalnya dengan punya tetangga Pak Petrus, Bu Elizabeth, gitu kan, terus kok delalah kok di sini nggak lebih baik dari jenengan punya rezeki, punya roti, nanti makan dewe rantai, hidung ke sebelah kan sama gitu. Kok kemudian ketemu papasan di SMI, monggo Bu, gitu. Oke, monggo Bu, makan, betul apa? Monggo Bu, cuy, malah ibu, gak boleh nonton itu. Selama mereka baik, kita balas kebaikannya dengan kebaikan. Nonton ya. Makanya ketika Nabi mengamalkan ayat tidak ada paksaan dalam agama selama berinteraksi di Madinah, itu banyak orang non muslim masuk Islam itu bukan karena diceramai, tapi karena melihat akhlaknya Nabi itu.
iki wong nek wong biasa ra ngene iki kudune masuk Islam ini. Baru setelah masuk Islam belajar Islam itu apa. Baik ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun dianjurkan berbuat baik. Jadi selain boleh, kita juga dianjurkan. Disebutkan dalam sebuah hadis, Ibnu Umar ketika menyembelih seekor kambing sembelih, kemudian beliau bertanya kepada para asistennya, pembantunya, "Ahdaitum li jaril Yahudi?" Peduse iki mau enek ora sing sebagian dihadiahke tinggo tanggoku Yahudi. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Soalnya aku kelingan mendengar Nabi SAW itu bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Bahwasanya Jibril itu selalu mengingatkan aku, kata Nabi SAW, tentang harus berbuat baik sama tetangga, sampai aku mengira kalau kebaikan itu ya termasuk kayak warisan. Jadi saking seringnya diingatkan sampai Nabi itu khawatir ojo-ojo kok kayak warisan sisa, karena disuruh memberikan kebaikan terus menerus. Dan di sini disebutkan bahwasanya tidak cuma kebaikan kepada yang Islam, karena disebutkan tetangga secara umum. Makanya Ibnu Umar sebagai ulamanya para sahabat atau alimnya para sahabat, dan sahabat itu adalah orang yang baik, yang paling baiknya dari sisi ilmu itu salah satunya Ibnu Umar. Tentu yang lain juga ada. Nah, beliau pun mengatakan kambing tadi yang disembelih ada enggak sebagian yang sudah dikasihkan ke tetanggaku orang Yahudi. Ini menunjukkan kebaikan kepada non Muslim itu ada dalam Islam. Makanya jenengan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nek bahas atau membaca dalilnya tadi, pertama kita pahami kalau Islam itu memerintahkan berbuat baik kepada orang non muslim. Yang kedua, nek kepada non muslim aja kita disuruh berbuat baik, berarti kepada tetangga kita yang muslim berarti harus lebih baik. Jangan dibalik, nanti ada orang yang salah paham. Satu, kepada orang non muslim gak mau berbuat baik, atau ada juga orang yang hulu kepada orang non muslim itu baiknya kebablasan sampai kabeh-kabeh dikek kanggone sing non muslim, sing Islam ora tau dikek. Ini kok bisa salah, ngoten nggih. Yang benar gimana? Kita lihat tetangga kita kiri kanan, sing kiri misal muslim, sing kanan non muslim. Maka kita lihat dari dua ini. Nek dikek kabeh cukup apa boten? Nek rotine mung secuil dijual loro kan kok boten patut, boten to. Maka ketika itu sebuah pilihan, maka pilihlah saudara jenengan yang muslim dulu satu. Tapi nek itu oke banget, berasa kental, ditunduk kan oke kalau itu setengah kental kan oke. Nah niku jenengan kasih ke non muslim sebagian, yang muslim sebagian niku boleh. Artinya kita nggak boleh kemudian mengutamakan yang non muslim terus-terusan, atau kemudian kita mengasihi yang Islam terus sampai yang non muslim nggak kita urusin, itu juga kurang tepat. Artinya saudara tetangga kita non muslim ini juga harus kita bantu, kita sikapi dengan baik, dengan catatan tidak lebih baik daripada yang Islam. Artinya yang Islam juga harus kita sikapi yang lebih baik. Kemudian disebutkan lagi bahwasanya bahkan ketika mereka susah, sakit, kita boleh menolongnya. Dalilnya dalil umum, Nabi mengatakan fikul lika bikin rotbatin ajrul, pada setiap orang yang di dalam dirinya itu ada nyawa, itu kalau kita berbuat baik maka kita dapat pahala. Nah, ini hadis umum, artinya nggak disebutkan Islam atau non Muslim. Oke, pertanyaannya sekarang, jenengan mungkin pernah dengar hadis tentang seorang wanita al-bagyu. Al-bagyu itu terjemahannya apotek PSK, yang dia dengan dosanya yang banyak harusnya masuk neraka, tapi Allah berkenan mengampuni dia masukkan surga karena dia nolong anjing. Nah nek anjing aja ditolong misalnya nyebabke masuk surga, napa meneh Pak Petrus wau ya bisa gitu loh. Artinya kalau jenengan nemoni tangga jenengan non muslim kesakitan, bengok-bengok, kelarang, orang diperiksa ke randidit, terus jenengan duwe longgar, nah maka jenengan nggak nulung niku salah, harus ditulung. Termasuk misal jenengan baru di depan rumah, baru menikmati kopi atau teh pagi,
tiba-tiba tengah rumah enten kiai tabrakan atau tipu blok jenengan ingok ing pager kalungnya salib apa antinya salib terus jenengan batin wis ben rawuh mati kok ben boten masalah. Jenengan harus keluar rumah tolong niku. Jadi kalau kita nolong anjing aja bisa masuk surga, nopo boleh nolong manusia, nonton, ya. Jadi ini loh toleransi dalam Islam. Makanya pulau itu sampai gede-gede, sampai oleh guru besar gawe kesimpulan no aneh ini. Orang tuh kalau terlalu kenceng megang keyakinan akhirnya eksklusif. Nah eksklusif akhirnya radikal jadi teroris. Kok ngono gitu loh. Padahal guru besar itu nek orang awam itu melihatnya berarti kudu dhek ngerti banyak lingkup, banyak sisi, banyak sudut pandang. Gak cuman kayak kacamata kuda deloke ngarep tok itu boten. Tapi ya itulah yang terjadi. Makanya panjenengan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala boleh dengan ngaji berguru kepada mereka yang sekolah tinggi, sekolahnya banyak, nilai banyak silakan. Tapi begitu mereka sudah ngomong dengan harus timbang sesuai gak dengan Quran kali Sunnah. Karena gak semua yang sekolah tinggi, gelarnya tinggi, banyak itu kemudian di atas hidayah. Itu penting. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk boleh ketika kita mempekerjakan orang non muslim. Jadi kisahnya Nabi Muhammad SAW bersama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika keluar dari dari Mekah menuju Madinah belum tahu jalan. Kemudian dipekerjakanlah seorang kafir Quraisy. Istajara Rasulullah SAW wa Abu Bakar rajulan min Bani Adil. Bahasanya Nabi dan Abu Bakar pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani Adil. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim boleh punya karyawan non muslim. Jadi dengan misal lagi butuh karyawan, kok kemudian dengan ini non muslim, kemudian dia bisa mengerjakan itu silakan. Tapi ternyata sih daftar dua dibutuhkan satu, terus dua-duanya punya kemampuan yang sama, nah, harusnya dengan mengutamakan yang muslim. Maka harus jelas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang muslim juga boleh membeli dagangan orang non muslim. Dari tetangga jenengan tadi yang hidupnya mungkin susah tadi non muslim, ternyata dodolan ketok di tuku ento. Dalilnya Nabi SAW bersabda, anak Nabi SAW istaraqa aman min Yahudiyin ila ajalin wa rohanin dir'an min hadidin. Nabi pernah membeli bahan makanan gandum dari orang Yahudi dan Nabi bayarnya secara tunda. Jadi ngutang dulu. Nek wong Yahudi nggak percaya sama Nabi, ben percaya Nabi ngasih jaminan baju besi ditinggal. Nyoni jaminanku, aku tak tunggu ning bayarnya sampai nenek duitnya. Ini menunjukkan jenengan boleh membeli dagangan orang non muslim dengan catatan bukan barang haram. Untuk ngomong sate kaya tuku dagangan orang non muslim, ya itu memang akhirnya jenengan ten pasar berbagian daging, bukan lonceng daging ayam, belok daging babi. Ini ku keliru, salah paham. Jadi yang boleh dibeli ya dagingnya daging ayam, bukan daging babi. Kemudian mereka sakit dengan tengok boleh, tapi terus tadi sakit dengan tengok boleh. Dalilnya apa? Nabi SAW disebutkan oleh Anas bin Malik karena gulamun Yahudiyun yahdimun Nabi SAW famaroho. Dulu ada seorang anak laki-laki yang suka membantu Nabi dan dia sakit. Fa'atahu Nabi SAW, maka Nabi SAW datang ya'uduhu menjenguknya. Kemudian ketika menjenguk Nabi SAW mengatakan ya gulam aslim lebu Islam diken lebet Islam. Kemudian fanadoro ila abihi wa huwa indahu, dia lihat bapaknya lebu Islam delok pakai dan pakai niku. Kemudian bapaknya mengatakan anti Abul Qasim manuto karo Abu Qasim. Dari Nabi itu punya panggilan Abu Qasim. Akhirnya anak ini masuk Islam.
Dan begitu Nabi keluar dari tempat tinggal dia, Nabi mengatakan alhamdulillahi alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi dengan sunai nek miliki tetanggane yang non muslim itu dibisiki Mas mlebu Islam. Nek wani, nek rawani kok rame didongake. Mugi-mugi enggal saras, mugi-mugi pikantuk hidayah ngoten nggih. Pokoke enak wae kalau jalan agama Islam. Dan dengan kalau punya tetangga niku saya yakin umpama dia itu ketemu sama tetangga Islam yang menerapkan agama Islam dengan benar, sama tetangga yang akidahnya sama dengan dia, artinya sama-sama non muslim, saya yakin wong non muslim seneng karo Islam tenang. Tapi gini wow, kebanyakan kita niku nggak paham toleransi sing bener niku pripun, akhirnya nggih luput-luput dicak Natalan yo melu. Kemudian kita dilarang menyakiti mereka. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang melarang, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Orang yang beriman dalam menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi yang adil. Wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu wa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu pada satu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Ketika orang non-muslim mengatakan Allah itu punya anak, Allah mengatakan apa? Bahwasanya hampir-hampir langit itu terbelah runtuh, bumi itu merekah, gunung itu hancur, anta auli rahmani walada, karena mereka mengucapkan Allah ar-Rahman punya anak. Sehingga kita kalau mendengar mereka mengatakan itu, kita jane yo anyel. Tapi ayat Al-Maidah ayat 8 mengatakan jangan sampai lu anyelmu itu membuat kamu berbuat dolim sama mereka, gak boleh. Wah, aku anyel banget nih kalau sebelah ini menyembah Tuhan selain Allah, terus akhirnya dengan nyapu-nyapu sampai buntal ke sebelah ini, gak boleh. Terus wiwit pelem ngelewer ning sebelah ini, tanggane ngomong budhe niki peleme pripun nggih? Kok niki pange dugi mriki, terus godhonge gogrok ten mriki. Niki ampe saene pripun nggih? Ya kuwi bejomu itu. Wah, bukan sangka wit pelengku. Lah terus peleme pripun? Ya peleme wekku lah ora wekmu. Dadi peleme dijaluk ning regetane kon ngepek. Lah niku nggih boten bener. Lah sing bener pripun nggih Mang Sanja? Gandeng wite rono, regetane ceblok ning konamu, ya nek gelem woe peken. Nek kowe wegah sesuk tak goleke senso tak ketoke ben ora ning pagermu. Wonten iku Islam Pak Bu. Ngoten nggih. Makane kula kadang ndelok video ten medsos niku enten mbah-mbah kalih niku bar ngapun bar pipis diadahi bucane sebelahe mikir opo. Wong Israel karo Hamas calon-calon bom, nek calon-calon letong itu piye? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tonggo iki wis sepuh-sepuh gak boleh iki. Niki mungkin nek ngomong ke bab pertetanggaan niku luas, tapi sekilas pokoknya gak boleh. Bahkan kepada orang non muslim kita gak boleh seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Loh ini. Nabi SAW sampai mengatakan intakut da'watal madlum wa in kana kafiran. Hati-hati lho dumone wong dolim. Bahkan nek dhek kafir sekalipun. Makanya orang kafir itu doanya kemungkinan dikabulkan, kemungkinan enggak. Tapi begitu konteksnya adalah dia didolimi, maka Allah sudah tidak mempertimbangkan kekafirannya, tapi lebih kepada oh ini buat dolimi, dhek njaluk keadilanku. Wong Allah mengatakan bahwasanya jangan berbuat dolim pada orang lain, fala tadzalamu gitu kan. Ini haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Aku haramkan kedzaliman pada diriku, maka kalian jangan pernah mendolimi orang lain. Di sini menunjukkan orang Islam kalau mendolimi orang kafir, orang kafir nganti dongo, walaupun sing diucap dongo kepada yang lain, tapi Allah sebagai yang punya kuasa sangat mungkin mengabulkan doanya karena didolimi. Makanya kalau orang kafir aja nggak boleh kita dolimi, nopo melih orang Islam. Nah, ini juga harus jelas. Betul ya? Nanti orang kafir nggak didolimi, dijogo perasaannya sedemikian rupa,
tapi saudaranya sesama muslim ora dijogo. Nah, itu dikleru. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian boleh juga jenengan menghadiri undangan makan mereka dengan catatan tidak terkait ritual agama. Jadi nek tiba-tiba dipanggil untuk diundang untuk makan-makan boleh, selama dagingnya atau makanannya makanan yang halal. Atau misal kelumpukan RT tendaleme yang non muslim tadi, maka kalau suguhannya ini suguhan yang jelas halalnya, maka itu jangan boleh memakannya. Diriwayatkan dari Abu Salamah, dia berkata, karena Nabi SAW ya'kulul hadiyah wa la yaqbalu as-shadaqah. Bahwa Nabi SAW itu makan hadiah dan tidak menerima sedekah. Jadi Nabi mbahnya para Habib niku mengharamkan sedekah pada dirinya, tapi nek putune gelem ya. Fa'ahdat lahu imra'atun min Yahudi Khaybar syatan masliyatan. Lalu Nabi diberikan hadiah satu ingkung kambing panggang, kambing bakar. Fatanawala minha wa tanawala minha Bashar ibn Bara. Maka Nabi menerima dan memakan, sahabat yang lain juga ikut termasuk Bashar bin Bara. Kemudian begitu makan, namanya Nabi makannya itu pelan-pelan karena Nabi punya akhlak yang baik. Nah sahabat yang lain mungkin karena lama nggak pernah makan begituan, terus makannya lewat-lewat semakan. Nah Nabi begitu makan dapat satu atau dua gigitan, niku yang dipegang diangkat. Rafa'a Nabi SAW yadahu, Nabi mengangkat tangannya sambil megang daging itu, kemudian mengatakan inna hadhihi tuhbiruni, daging ini kayak kabar ning aku annaha masmumatun, nek daging iki enek racune. Begitu dikabarke ngoten, sahabat sing pun telap-telap wau famata Bishar bin Bara. Bishar bin Bara langsung glebak meninggal karena mangane oke. Makane jenengan sing nek mangan iku lablab-lablab hati-hati menek racune. Sithik-sithik sik 10 20 aman lanjutke. Nanti entek alhamdulillah. Karena Nabi ini nggih keracunan akhirnya. Kemudian fa'arsala ilaihan Nabi, wanita tadi dipanggil. Kemudian ditanya, Nabi bertanya, "Mas sonati, ngopo kok dadak mbok racun gitu?" Orang itu menjawab, "In kunta nabiyyan lam yaduru kasai." Nek jenengan tenang Nabi, harusnya daging itu enggak bikin jenengan bahaya. Artinya pasti akan ada yang ngabari nek itu beracun, dan memang faktanya iya. Nah, sing ngabari bukan malaikat, daging ini kok. Wa in kunta malikan, tapi nek kamu itu cuma manusia yang pengen mendapat kedudukan, ben disobyo-sobyo orang, ben kamu mendapatkan kekuasaan, maka arohtun nas minka, aku sudah membuat manusia beristirahat dari kamu yang gila jabatan. Faqala, kemudian Nabi SAW berkata, Fimar dihi, pada saat beliau sakit, maziltu minal aklati lati akaltu bi Khaybar. Jadi Nabi itu wafat karena sakit. Dalam kondisi sakit beliau mengatakan, cek tak rasakil rasane racun sing pernah tak pangan nih daging wong Yahudi Khaybar. Berarti Nabi itu salah satu sebab meninggal beliau itu karena racunnya orang Yahudi. Nah, jadi orang Yahudi yang kemudian memfitnah Raja Romawi pada waktu itu sehingga menyebabkan Yesus itu disalib menurut pengakuan orang Yahudi, orang Nasrani. Orang Nasrani kan meyakini yang disalib Yesus toh. Nah kita kan tidak, kita meyakini yang disalib yang lain. Nah Nabi kita meninggal itu salah satu sebabnya karena diracun oleh orang Yahudi. Nah, jadi orang Yahudi itu sedemikian jahat. Bahkan kalau kita membaca sejarah-sejarah Nabi Yahudi, itu banyak yang dibunuh, yang digergaji, dimutilasi, pokoknya. Jadi agar ceramah orang sesuai dengan karepe dicegat ning dalam pateni, ben ilangke jejak dimutilasi. Makanya hari ini banyak orang kriminal sing melu-melu niku ambuh ning guru ning Yahudi dek kapan kula mboten mudeng. Makanya jadi ulama orang Yahudi itu berat. Makanya enaknya jadi ustaz wong Islam. Mau salah sithik dipateni juga. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sehingga ketika kita boleh mendatangi undangan orang-orang non muslim, maka kita boleh memakan makanan di situ
itu selama jelas itu halal. Kemudian yang kedua, ketika itu daging, maka jangan pastikan yang non muslim di situ adalah ahli kitab. Jadi yang undang itu Nasrani atau Yahudi untuk makan ayam atau kambing atau sapi boleh. Disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah, al-yawma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan kalian halal buat mereka, makanan mereka halal buat kamu. Konteksnya dalam konteks sembelihan dengan syarat ahli kitab. Kalau bukan ahli kitab, maka tidak boleh dengan makan daging di rumahnya. Karena semua sembelihan selain ahli kitab itu haram. Sehingga dengan yang tidak terbali terus ajeng jajan ayam ayam betutu, pastikan yang jual orang Islam atau ahli kitab. Kalau yang jual orang sana, maka orang Islam nggak boleh makan, kecuali dengan bisa memastikan nek tukang masak Islam atau ahli kitab. Oh ini warungnya Pak Ketut, Pak Putu, tapi sing masak Buka inem saka Wonogiri, ya monggo nek bisa memastikan. Tapi nek dengan nggak bisa memastikan, ya mendingan nyari warungnya orang Islam. Tapi kok kathah warungnya wong Wonogiri napa wong Banyuwangi kathah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Islam disebutkan bahwasanya seorang laki-laki muslim sebenarnya boleh menikahi wanita ahli kitab sebenarnya. Tetapi karena banyak laki-laki yang tidak memahami posisinya, jadi kenapa dibolehkan? Agar kemudian laki-laki ini yang sebagai kepala rumah tangga ini nanti ujungnya adalah mengajak istrinya masuk Islam, memasukkan anaknya ke Islam dan seterusnya. Nah, tapi karena faktanya banyak orang laki-laki yang begitu menikahi non muslim yang terjadi lama-lama malah pindah agama, maka ulama Indonesia melarang pernikahan beda agama. Itu namanya satu dariyah, jadi menutup kemungkinan celah terjadinya pelanggaran agama yang lebih besar, sehingga orang laki-laki Islam yang mau menikahi non muslim kalau membawa ke KUA itu nggak diterima sama KUA, harus ada dia harus sama-sama Islamnya. Bentar, terakhir mawon disebutkan bahwasanya, dan itu saya katakan, tapi terakhir jadi ketika kemudian akhirnya kita sudah bertetangga dengan non muslim, kita sudah dakwai dengan baik, kita sudah sikapi dengan baik, kok pada akhirnya mereka, apakah itu tetangga, apakah keluarga, apakah orang tua kita nggak mau masuk Islam, nggak mau menerima Islam, memilih jalannya sendiri, ya sudah, itu kan pilihan dan itu juga bagian dari hidayah. Maka ketika mereka meninggal, maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh mendoakan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepatutnya Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kerabatnya. Jadi ini menjadi dalil kita harus pegang agama kita dengan kuat, kita harus mendudukkan toleransi dengan benar dan menyikapi mereka dengan akhlak yang mulia. Kemudian nek saged didakwai, nek akhirnya sudah kita lakukan kok yo ora gelem pindah agama atau pindah jalur, tetap di atas agama itu, tentu kita nggak maksa, nggak mengintimidasi, maka begitu tetap di jalan itu, ya sudah, itu pilihan. Kok akhirnya meninggal, maka kita nggak boleh mintakan ampun. Sebenarnya masih ada poin-poin yang lain, tapi kita tutup sampai di situ karena sudah adzan isya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta